Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Malikul Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, mata kuliah Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman, kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Novita Pramasari Putri SPMSC. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul bakteri Pseudomonas putida dan Bacillus cereus. Gimana nih para sobat mahasiswa? Udah pada kenal belum dengan bakteri-bakteri tersebut? Yuk, ikuti penjelasan dari kita. Pseudomonas putida. Pseudomonas spp strain adalah bakteri gram negatif yang tersebar luas, tersebar di tanah, dan memiliki karakteristik yang menguntungkan untuk biokontrol penyakit tanaman. Isolat bakteri A1 dikumpulkan dari tanah rizosfer kacang tanah yang dibudidayakan. Pseudomonas putida ini telah dilaporkan sebagai agen biokontrol yang efektif terhadap beberapa patogen tanaman, seperti Fusarium oxysporum dalam tomat, Sclerotinia sclerotiorum dalam selada, dan Pectobacterium atrosepticum dalam kentang. Pseudomonas putida endofit asli sebagai agen biokontrol terhadap karat kacang biasa akibat Uromyces appendiculatus. Bakteri endofit P. putida strain ASU15 yang diuji menghasilkan kitinase, lipase, dan protoase yang mendorong pertumbuhan tanaman dan melindunginya dari fitopatogen. Aktivitas kitinase dapat menghidrolisis kitin di dinding sel jamur yang mengarah pada pengendalian jamur fitopatogenik dan mendorong pertumbuhan tanaman. Penerapan P. putida ASU15 secara signifikan menghambat laju perkecambahan Urediniospora. Selain itu, laju perkecambahan Urediniospora berkurang dengan meningkatnya konsentrasi bakteri. Penerapan P. putida ASU15 bersamaan dengan inokulasi patogen menunjukkan penurunan keparahan penyakit sampai dengan 69,9%, lebih tinggi dibandingkan aplikasi sebelum inokulasi patogen 54,9%. Identifikasi Pseudomonas putida sebagai agen biokontrol penyakit layu bakteri tomat. Insiden penyakit menurun secara signifikan hingga 95% ketika Pseudomonas spp ditambahkan ke bibit, menunjukkan kelayakan bakteri ini sebagai agen pengendali hayati untuk keberhasilan pengelolaan layu bakteri. Setelah diaplikasikan pada bibit tomat P, putida A1 menunda gejala layu selama 4 hari dan mengurangi keparahan penyakit. Hal ini menunjukkan penggunaan bakteri ini yang menjanjikan dan layak dalam pengelolaan penyakit layu bakteri. Bacillus cereus. Adapun yaitu judul jurnal pertama yang kami gunakan yaitu Promosi Pertumbuhan Tanaman menggunakan Bacillus cereus. Adapun yaitu manfaat Bacillus cereus. Yang pertama, pembentukan biofilm pada Bacillus cereus. Strain Bacillus cereus menjajah akar tanaman dengan membentuk biofilm. Mikroorganisme pembentuk biofilm bermanfaat bagi kesehatan tanaman karena meningkatnya resistensi terhadap antibiotik, bahan kimia, panas, radiasi sinar UV, dan juga tekanan lingkungan lainnya. Yang kedua, Bacillus cereus sebagai bakteri perangsang pertumbuhan tanaman secara langsung. Bacillus cereus sebagai pemacu pertumbuhan tanaman karena keberadaannya di mana-mana dan interaksinya yang erat dengan tanaman. Bakteri pemacu pertumbuhan tanaman atau PGPB tampaknya merupakan pesaing yang masuk akal terhadap pemupukan konvensional, termasuk pupuk mineral dan juga produk perlindungan tanaman kimia. Tidak diragukan lagi, salah satu bakteri paling menarik yang menunjukkan sifat merangsang tanamannya yaitu Bacillus cereus. Nah, berikut merupakan contoh lampiran jurnal yang kita ambil tentang Bacillus cereus ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat lain daripada Bacillus cereus ini, yaitu Bacillus cereus dalam pengentasan stres abiotik. Tren Bacillus cereus ini mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam kondisi salin. Selain itu, juga mampu mengurangi stres tanaman yang disebabkan oleh logam berat, termasuk arsenik, nikel, bor, kromium, timbal, tembaga, maupun seng. Selanjutnya, biokontrol menggunakan Bacillus cereus. Nah, tren Bacillus cereus ini sebagai mikroorganisme endofit dan rhizobakteri yang berinteraksi dengan tanaman tidak hanya mendorong pertumbuhan tanaman secara langsung, tetapi juga menunjukkan sifat-sifat menarik untuk biokontrol penyakit tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan khasiat biokontrol Bacillus cereus strain BC CM103 terhadap Meloidocni incognita. Terdapat ada beberapa gambar di slide tersebut. Nah, di dalam penelitian ini isolasi B cereus strain BC CM103 dari rhizoplant tanaman C
Stultiferous dilangfang strain BCCM 103 menunjukkan penghambatan nematisida dan telur secara langsung terhadap M. Incognita dan membentuk biofilm pada permukaan akar mentimun yang secara efektif mencegah invasi nematoda. Nah, strain BCCM 103 juga menginduksi jalur sinyal pertahanan SA dan JA untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap M. Incognita. Dalam uji pot dan lapangan, strain BCM 103 secara signifikan mengurangi jumlah galls atau menurunkan indeks penyakit. Nah, adapun kesimpulannya, Pseudomonas putida memberikan penurunan yang kuat dalam perkecambahan spora appendiculatus in vitro dan penurunan yang tinggi dalam perkembangan keparahan karat in vitro. Pemberian Pseudomonas putida A1 dapat menjadi agen biokontrol yang efektif untuk penyakit tanaman yang ditularkan melalui tanah, termasuk pada penyakit layu bakteri pada tanaman tomat. Bakteri pemacu pertumbuhan tanaman tampaknya merupakan pesaing yang masuk akal terhadap pemupukan konvensional, termasuk pupuk mineral dan produk perlindungan tanaman kimia. Tidak diragukan lagi, salah satu bakteri yang paling menarik yang menunjukkan sifat merangsang tanaman adalah yang lebih dikenal sebagai patogen Bacillus cereus. Gimana nih para sobat mahasiswa? Sekarang udah kenalkan dengan bakteri Pseudomonas dan Bacillus ini? Semoga video kita bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.